poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Abi Uguci. Saya kelas 5 dari Min 1 Tebing Tinggi. Saya akan menceritakan, judulnya adalah Arifin Cahaya dari Tebing Tinggi. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan hidup di zaman penjajahan di mana semua hal dibatasi, rakyat hidup susah, dan tanah kita direbut paksa. Hari ini aku ingin bercerita tentang seorang pahlawan muda dari kota ini. Namanya adalah Arifin. Ia bukan orang kaya, ia bukan tentara berpangkat tinggi. Ia hanyalah seorang pemuda biasa, tapi dengan semangat luar biasa. Saat tenang setelah proklamasi. Waktu itu Indonesia baru saja merdeka, tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi sudah dikumandangkan, rakyat bersorak-sorak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka! Bebas! Tak ada lagi penjajahan." Tapi sayangnya itu belum akhir dari segalanya. Di tebing tinggi kedamaian hanya sebentar. Beberapa bulan setelah merdeka, tentara sekutu dan Belanda datang kembali ke Sumatera. Mereka bilang ingin mengambil alih kekuasaan. Mereka datang dengan senjata lengkap, kendaraan lapis baja, dan perintah untuk merebut kembali kota-kota penting termasuk Tebing Tinggi. Utusan Arifin. Arifin tinggal bersama ibunya di sebuah rumah panggung di pinggir kota. Setiap hari ia membantu ibunya berkebun dan mengantarkan sayur ke pasar. Hidup mereka sederhana. Saat mendengar berita kedatangan penjajah, Arifin geram. Ia menggempalkan tangannya dan berkata, "Ibu, kita sudah merdeka. Mereka tidak berhak datang lagi ke kota ini." Ibunya menatap Arifin. "Kalau kau ingin berjuang, pergilah. Tapi jangan karena marah. Berjuanglah karena cinta pada tanah air." Kan harinya, Arifin mengenakan ikat kepalanya dengan bendera merah putih. Arifin mengikatkan kepalanya merah putih pemberian ayahnya yang sudah lama gugur. Kan harinya, Arifin mengenakan ikat kepala merah putih pemberian ayahnya yang sudah lama gugur dalam perang. Ia membawa bambu runcing dan bergabung dengan pemuda lain di alun-alun kota. Rakyat bangkit, bukan hanya Arifin, banyak warga ikut bergerak. Petani, tukang becak, pedagang, bahkan anak-anak muda. Mereka tahu mereka tidak punya meriam, tidak punya tank, tapi mereka punya hati yang berani. Dengan strategi sederhana, mereka membuat jebakan, menjaga pos, jaga malam, dan melawan semampu mereka. Ketika tentara Belanda datang dan berkata, Arifin berdiri di depan dan berkata lantang, "Kami mungkin rakyat biasa, tapi kami bukan pengecut. Ini tanah kami. Kami tidak akan menyerah." Pertempuran Tebing Tinggi. Pertempuran pun pecah pada tanggal 13 Desember 1945. Rakyat Tebing Tinggi melawan sekuat tenaga. Suara bambu runcing menghantam. Suara teriakan, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" bergema di seluruh penjuru kota. Asap membumbung, rumah-rumah terbakar, tapi semangat tidak pernah padam. Di tengah pertempuran, Arifin terkena tembakan. "Jangan berhenti! Tetap lawan! Ini tanah kita! Merdeka!" Rakyat pun makin semangat. Mereka terus bertahan sampai akhirnya tentara sekutu mundur.
tebing tinggi tetap berdiri tegak. Warisan Arifin. Arifin tidak selamat. Ia gugur pada malam itu. Ibunya menangis, tapi juga bangga karena anaknya mati demi Indonesia. Sejak saat itu, nama Arifin dikenal bukan karena pangkat atau jabatan tinggi, tapi karena cintanya pada tanah air. Teman-teman, sekarang kita hidup di zaman damai. Tidak ada penjajahan, tidak ada perang. Tapi itu semua tidak datang begitu saja. Itu karena ada orang-orang seperti Arifin yang berani berdiri, berani melawan, dan berani berkorban. Kita juga bisa jadi pahlawan dengan belajar sungguh-sungguh, dengan menolong sesama, dengan mencintai kota dan bangsa kita. Merdeka! Merdeka! Merdeka!